Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas implementasi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada jenjang kuliah. Seperti yang kita ketahui, saat ini corona menjadi pembicaraan yang sangat hangat di belahan bumi manapun, masih mendominasi ruang publik dan juga masih menjadi trending topik. Adanya pandemi COVID-19 ini melanda seluruh negeri termasuk Indonesia, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia di berbagai sektor kehidupan. COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang sangat cepat menyebar baik langsung maupun tidak langsung. COVID-19 ini disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan ringan, infeksi paru-paru berat, bahkan kematian. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat atau physical distancing. Namun physical distancing tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, dan tentu saja pendidikan. Untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut, beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dan meliburkan para peserta didik dan juga memindahkan proses belajar mengajar di rumah. Di Indonesia sendiri diberlakukannya kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar-besaran guna untuk menekan penyebaran virus ini, di mana semua kegiatan yang dilakukan di luar harus diberhentikan atau dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan kebijakan untuk meliburkan kampus dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Pada tanggal 16 Maret 2020, kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan atau tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah dikarenakan sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Selanjutnya saya Serna Pakpahan. Tidak sedikit universitas dengan cepat merespon instruksi pemerintah. Tidak terkecuali dengan STIE dan STEMIK Jayakarta dengan cepat mengeluarkan surat instruksi tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, WHO memberikan himbauan untuk menghentikan acara-acara yang dapat menyebabkan massa berkerumun. Maka, tatap muka yang mengumpulkan mahasiswa di dalam kelas ditinjau ulang pelaksanaannya. Perkuliahan dilaksanakan dengan skenario yang mampu mencegah berhubungan secara fisik antara mahasiswa dengan dosen ataupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Menurut Milman 2015, penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan mahasiswa dan dosen melaksanakan proses pembelajaran walaupun mereka di tempat yang berbeda. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dosen tentunya harus memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar walaupun di rumah. Solusinya, kampus dan dosen dituntut untuk mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Penerapan yang dilakukan diharapkan tidak mengurangi pemahaman mahasiswa dalam menerima materi atau bahan ajar selama perkuliahan berlangsung. Namun, patut disadari bahwa perkuliahan daring memiliki beberapa hambatan dan keluhan baik dari pihak dosen maupun pihak mahasiswa. Keluhan secara umum terjadi pada jaringan internet yang tidak stabil, bahan materi yang belum bisa disampaikan secara penuh setiap pertemuan,
minimnya sarana media pendukung dalam aktivitas belajar secara daring, dan sulitnya mengontrol aktivitas kegiatan belajar mengajar. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer ataupun laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Setiap dosen dapat melaksanakan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup chat seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, ataupun aplikasi lainnya. Tetapi permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota internet yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota internet yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat penting bagi mahasiswa. Pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari jaringan internet ataupun koneksi internet. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi, sehingga pembelajaran daring kurang optimal pelaksanaannya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pertiwi dari kelompok 5. Tantangan pembelajaran daring adalah ketersediaan layanan internet. Sebagian mahasiswa mengakses internet menggunakan layanan seluler dan sebagian kecil menggunakan layanan Wi-Fi. Ketika kebijakan pembelajaran daring diterapkan, sebagian kecil mahasiswa pulang kampung dan mereka mengalami kesulitan sinyal. Kesulitan sinyal seluler ketika di daerah masing-masing dan jikalaupun ada sinyal yang didapat sangat lemah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan pembelajaran daring. Tantangan lain yang dihadapi adalah kendala dalam pembiayaan pembelajaran daring. Mahasiswa mengungkapkan bahwa untuk mengikuti pembelajaran daring harus mengeluarkan biaya cukup mahal untuk membeli kuota data internet. Pembelajaran dalam bentuk konferensi video telah menghabiskan banyak kuota data, sementara diskusi online melalui aplikasi pesan instan tidak membutuhkan banyak kuota. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan dosen dan mahasiswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem pembelajaran konvensional ke sistem daring amat sangat mendadak, tanpa persiapan yang matang, tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar, dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Ada sebuah pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka. Kegiatan belajar tatap muka terbukti lebih efektif ketimbang secara daring online. Beberapa dosen mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional, karena belajar materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak kampus perlu membuat seksama dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing, menjaga jarak aman, juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara kampus, mahasiswa, siswa, dan bahkan orang tua menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 98% perguruan tinggi di Indonesia sudah melakukan pembelajaran daring. Namun, hasil survei sejumlah organisasi menyatakan lebih 70% mahasiswa merasa pembelajaran daring tidak efektif. Pelaksanaan perkuliahan daring memerlukan evaluasi persiapan perguruan tinggi dan juga memerlukan evaluasi dari dosen dan mahasiswa.
Kondisi perkuliahan daring yang dibahas terdiri dari lokasi yang sering digunakan selama perkuliahan daring, kondisi internet, media yang digunakan selama daring, pemahaman pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran daring, dan kesiapan terhadap aturan baru terhadap the new normal life. Selanjutnya, saya Nurul Dianti akan menjelaskan tentang efektivitas pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini secara keseluruhan mahasiswa mungkin lebih merasakan fleksibel karena pembelajaran daring ini tidak terkendala oleh waktu, tempat, baik di rumah maupun di tempat kerja. Dengan pembelajaran daring, dosen memberikan perkuliahan melalui virtual di mana dapat diakses kapanpun dan dimanapun, tidak terikat ruang dan waktu. Kondisi ini membuat mahasiswa dapat memilih bebas mata kuliah ataupun tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini ada penelitian Sun et al. 2008 yang menginformasikan bahwa fleksibilitas waktu, metode pembelajaran, tempat dalam pembelajaran daring terpengaruh dalam kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran tersebut. Ditemukan hasil penelitian yang unik dari penelitian ini, yaitu mahasiswa lebih bisa mengutamakan atau mengungkapkan gagasan pertanyaan pembelajaran daring ini dari dosen, membuat mereka tidak merasakan tekanan psikologis ketidakhadiran dosen, menyebabkan mahasiswa merasa tidak canggung untuk mengutarakan gagasan, ketidakhadiran, hambatan fisik, serta batasan ruang dan waktu, yang menyebabkan peserta didik lebih nyaman dalam berkomunikasi. Pembelajaran daring ini juga memiliki kelebihan yang menumbuhkan kemandirian belajar atau yang sering kita sebut self-regulated learning. Penggunaan aplikasi mampu meningkatkan kemandirian belajar. Pembelajaran daring ini memiliki tantangan khusus, lokasi mahasiswa dan dosen yang terpisah saat melaksanakan penyebabkan dosen tidak dapat mengawasi secara langsung atau tidak bisa menjamin setiap mahasiswa sungguh-sungguh dalam mendengarkan ulasan atau penjelasan materi dari dosen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.